Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di ngobrolin agama bareng pemuda Muhammadiyah Larangan. Nah, bersama kita udah ada Bang Ustadz Sukron Makmun MPD nih. Bang Ustadz ini pendidikan di magister ya Bang? Iya. Magister pendidikan agama di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, selain ngajar di UMT, Bang Sukron ini juga aktif di beberapa organisasi kegiatan masyarakat ya Bang, khususnya di Kecamatan Larangan, ada MUI juga, di ICMI juga, Ikatan Cendekia Umat Muslim, terus ada khususnya di Pemuda Muhammadiyah Larangan nih Bang ya. Nah, untuk episode perdana kita kali ini, berhubung kita juga akan mendekati Hari Raya Idul Fitri, kita akan membahas tentang ciri sukses nih Bang, ciri sukses Ramadan nih. Di momentum Idul Fitri itu kayak gimana Bang? Langsung aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kita berupa nikmat sehat sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa menyelenggarakan kegiatan broadcast yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah Larangan, dan salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Para pemuda yang berbahagia, keutamaan dari puasa Ramadan adalah ketakwaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut sudah jelas ending puasa kita adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa ciri dalam Al-Qur'an orang yang bertakwa, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dalam ayat tersebut mengandung atau memaparkan 4 sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, apabila melakukan maksiat, segera menyadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya kembali. Nah, Bang, tadi kan udah dijelasin tuh Bang, apa ciri orang bertakwa, salah satunya kan ada juga gemar mensedekahkan gitu kan. Sebagian hartanya. Nah, siapa sih Bang yang paling utama untuk orang yang bisa menerima sedekah tuh, siapa yang paling diutamakan gitu Bang? Iya. Dari ayat tadi salah satunya ciri orang bertakwa itu gemar menyedekahkan sebagian hartanya. Kita sebagai umat muslim yang mempunyai jiwa sosial memang sangat dianjurkan bersedekah, karena dalam ayat tadi juga kita bersedekah baik dalam keadaan susah maupun senang. Nah, sekarang siapa sih orang yang paling utama yang harus kita berikan sedekah? Orang yang
kita berikan sedekah, yaitu otomatis orang yang tidak mampu. Yang nggak mampu pertama. Dan orang yang tidak mampu itu harus orang paling tidak daerah kita sendiri, tetangga kita sendiri. Karena sangat dianjurkan bersedekah itu kepada orang yang terdekat dahulu. Jadi alasannya kenapa? Karena ketika kita menimpa musibah, kita membutuhkan bantuan orang lain, pasti orang terdekat yang pasti menolong kita, membantu kita, tetangga kita. Tidak mungkin orang jauh tahu kita dalam keadaan susah. Tidak mungkin orang jauh tahu kita sedang membutuhkan pertolongan. Makanya diutamakan kepada orang yang dekat dari kita, bisa keluarga, bisa tetangga. Tidak mungkin dalam satu wilayah, satu RT orangnya kaya semua. Iya, pasti. Emang ada yang begitu ya? Wah, itu mah. Kalau dalam satu RT orangnya kaya semua, kita bingung juga, sedekahnya harus keluar, harus jauh. Kalau kaya semua barulah kita. Kalau memang tidak ada yang perlu kita bantu, ya barulah kita cari yang keluar. Tapi yang penting itu orang terdekat kita dulu. Yang kadang-kadang saudara kita masih susah, tapi kita malah sedekah yang jauh-jauh. Ya, tapi yang penting yang dekat dulu, yang terdekat dulu. Nah Bang, yang terakhir nih Bang, kita kan sebagai manusia biasa nih, sering kadang suka hilaf gitu, sering bubat maksiat nih Bang. Nah Allah kan maha pengampun gitu ya Bang gitu loh. Nah gimana supaya kita itu tetap istiqomah nih Bang, supaya kita nggak melakukan maksiat dan tetap istiqomah kepada Allah tuh gimana tuh Bang? Ya itu tadi, kadang manusia hari ini tobat, nah iya, besok melakukan lagi gitu maksiat. Itulah kalau kata orang sono disebutnya tobatnya tobat sambel. Tobat sambel ya. Iya, kalau kita tobatnya tobatan nasuha, kesalahan yang sudah kita lakukan gak mungkin kita ulangi lagi. Itu baru benar-benar tobat yang sebenar-benarnya gitu. Makanya di dalam momentum Ramadan ini kita sangat dianjurkan membaca doa. Apa Bang? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dalam kalimat itu ada 3 kata afwa. Diulang-ulang. Artinya kita memang benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan serius. Kalau kita melakukan kesalahan, bertobat, jangan diulangi lagi. Jangan tobatnya tobat sambel. Sehari tobat, sehari maksiat, sehari tobat, sehari maksiat gitu ya Bang. Itu namanya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu dah. Ya, kita bisa istiqomah dari itu lah ya. Terhindar dari itu. Tadi udah pertanyaan dari kita nih Bang. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Tadi kita juga udah nge-share pertanyaan di sosial media kita dan ada beberapa pertanyaan nih Bang dari netizen. Langsung aja kita baca nih Bang. Ada dari Supri_Interisti nih Bang. Nitip tanya Ustadz, katanya kalau puasanya bolong-bolong tuh apakah boleh ikut makan ketupat katanya Bang di Lebaran gitu, Idul Fitri. Ya buat Mas Supri, mudah-mudahan sedang menyimak nanti pada suatu saat di podcast ini. Yang namanya orang makan ketupat masa sih dilarang? Jangankan orang yang kagak puasa, apalagi orang berpuasa. Walaupun dia bolong-bolong. Walaupun bolong-bolong kan tetap berpuasa. Masa ketimbang makan ketupat kagak boleh? Di hari raya itu kan momentumnya beragam makanan itu ada, dari gulai, dari semur, dari kata orang Betawi itu sayur besan, dodol segala macam kue ada. Itu boleh Lebaran. Masa ketimbang makan ketupat kagak boleh? Cuma ada cumanya. Ada cumanya nih. Iya. Karena dia tadi puasanya bolong-bolong, ya dosa juga kagak puasa. Kan puasa Ramadan itu kan wajib. Iya, balik lagi ya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi orang yang beriman dan muslim. Makanya kalau memang dia bolong, ya harus diganti nanti di bulan-bulan berikutnya. Harus diganti. Bisa wajib itu. Iya, wajib diganti di bulan berikutnya. Dengan hanya sehari puasa. Kalau memang dia puasanya bolongnya sehari, ya ganti sehari. Kalau dia bolongnya 2 hari, ya ganti 2 hari. Kalau bolongnya sebulan, naudzubillah min dzalik. Orang Islam atau bukan? Ya Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang dari netizen, ada dari Rudy_back nih. Kata dia niat puasa udah nih di malam hari. Nah tapi waktu siang hari tuh
kegoda main di rumah gitu sama istri kita gitu mana? Itu gimana tuh? Itu hal yang wajar bagi manusia biasa ya. Kita tergoda dengan bini kita yang bahenol itu kan, Oh, dandan mulu lagi di rumah juga. Nah kalau bisa, nih Mas Rudi ya, kalau berhubungan badan di malam hari itu kan dibolehkan. Bolehkan pasti itu. Karena sudah jelas ayat Al-Qur'annya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman yang artinya diperbolehkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kalian. Udah jelas tuh kalau di malam hari Jelas ayatnya. lah itu. Nah, kalau di siang hari nih, Ustaz. Kalau di siang hari nih, di siang hari itu karena puasa itu menahan godaan, selain dari menahan haus dan lapar, Lapar itu pasti. menahan godaan dari hawa nafsu juga. Kalau di siang hari ya jangan. Itu yang berat. Iya, di siang hari dua-duaan sama bini saking kagak tahannya sampai lupa diri. Makanya jangan sampai, kalau bisa nih Mas Rudi atau buat kita semua nih ya. Kalaupun itu tidur di bulan puasa itu ibadah. Iya. Di siang hari jangan tidur bareng dah sama bini. Jangan tidur bareng ya. Nanti kecolek langsung bangun dah. Lupa diri akhirnya. Hilaf. Nah, tip yang berikutnya ya cobalah dibantu dengan tadarus atau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Ya. Bila perlu keluar rumah dah kalau memang kagak tahan melihat bini mah. Sampai beduk maghrib tuh baru pulang. Iya, daripada kegoda. Iya, daripada kegoda, puasa batal. Betul. Hukumnya haram. Haram lagi kan? Haram hukumnya. Dan saking terlarangnya itu berhubungan jima di siang hari, maka harus diganti, ada denda, ada sanksinya. Oh, ada dendanya. Sama kayak yang tadi pertanyaan pertama tuh. Yang pertama kan ringan tuh ya, Ringan, bisa diganti dengan kalau yang puasa. bolong-bolong ya. Di hari berikutnya, Nah, kalau di jima? bulan-bulan berikutnya. Kalau jima di siang hari pada bulan puasa Ramadan, itu sanksinya denda kifarat atau ya kalau dalam umat Islam itu disebut kifarat jima. Fatima. Nah, kifarat jima ini ada tingkatan jenisnya. Oh. Yang pertama, dalam riwayat Abu Hurairah, hadis sahih dari Imam Bukhari. Yang pertama, memerdekakan budak. Ada nggak di zaman sekarang nih budak? Ada tuh. Kagak ada ya? Ada berarti. Kagak bisa kan? Nah, yang kedua, diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Wow, berat. 1 bulan di bulan Ramadan aja kagak kuat lihat bini yang bahenol. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Waduh. Sanggup kagak tuh? Berat ya? Nah, kalau itu tidak sanggup juga, solusi yang ketiga nih. Memerdekakan yang ketiga, memberi makan orang miskin. Sebanyak 60 orang miskin. Waduh, kita udah miskin. Suruh ngasih orang miskin. Coba gimana itu? Berat banget. Makanya kalau bisa kita sebagai umat Islam di bulan puasa ini harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Memang intinya itu. Kita mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dapatlah kita takwa. Menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa kan tadi. Iya, seperti dalam ayatnya surat Al-Baqarah itu ayat 183. Ya kan? Endingnya puasa Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan, tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah selain orang yang bertakwa. In akramakum indallahi atqakum, kata Allah seperti itu. Ya, memang proses menjadi orang bertakwa itu sangat berat, sangat berat, tidak mudah. Nah ya, sekian ngobrol kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari kita semua dan kebenaran datangnya dari Allah. Langsung kita tutup aja. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.